Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Hilman Project. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan yaitu video sebelumnya, yaitu mengenai proses tahapan interview di kawan nama grup teman-teman. Nah, video sebelumnya yaitu sudah keempat teman-teman, dan dilanjut video yang video ini adalah video yang kelima teman-teman ya, video yang kelima. Nah, di video yang kelima ini saya akan bercerita dulu teman-teman ya. Saya akan bercerita dulu. Nah, pada saat itu saya melamar sebagai sales eksekutif atau bisa bilang dengan pramuniaga. Bertempat ataupun ditempatkannya di Grand Wisata, yaitu di Mall Baru Living Road Grand Wisata teman-teman ya. Nah, pada saat itu sore teman-temannya saya mengikuti tes ataupun mengikuti interview pada jam 4 sore. Dan pesertanya itu lumayan cukup banyak teman-temannya. Nah, di situ saya langsung dipanggil dengan seorang HRD perempuan teman-temannya. Nah, kemudian saya selesai baru disuruh pulang. Katanya harus nunggu teman-teman ya, harus nunggu. Nah, beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian teman-temannya tidak ada info sama sekali teman-teman dari wawancara pada hari itu teman-teman. Kalau nggak salah itu pada 26 Juni 2024 teman-temannya, tidak ada info. Nah, jelang sebulan teman-temannya, jelang sebulan saya tunggu teman-temannya. Nah, pada saat kemarin teman-temannya, kemarin pada tanggal 6 Agustus ada kabar baik bahwa saya ditawarin untuk menjadi seorang sales eksekutif ataupun pramuniaga teman-teman, dan disuruh untuk mengikuti wawancara yang berlokasi di Grand Mall Bekasi teman-teman ya. Nah, di Grand Mall Bekasi. Nah, kenapa saya harus dipanggil lagi teman-temannya? Karena pada saat itu mungkin karena terpending, karena waktunya itu 1 bulan teman-teman ya. 1 bulan lamanya itu saya itu sudah melupakan apakah saya lolos ataupun tidak teman-teman ya. Saya sudah melupakan itu, namun ada kabar baik bahwa saya ditawarin untuk menjadi sales eksekutif ataupun pramuniaga, dan disuruh mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan masih interview teman-teman ya, yaitu dengan bapak siapa saya juga kurang paham teman-teman ya, dan lupa juga untuk bertanya teman-teman ya, manajer kah ataupun supervisor kah. Nah, jadi kenapa saya dipending? Mungkin pada saat saya melamar penempatan di Grand Wisata, saya kurang mempunyai ataupun belum sesuai kualifikasi teman-teman, ataupun untuk posisi tersebut sudah penuh untuk ditempatkan di posisi di ataupun di tempat untuk ditempatkan di Grand Wisata ataupun di Living World. Jadi saya mendapatkan undangan kembali, mungkin ada lowongan lagi teman-teman, yaitu di Grand Mall sebagai sales. Nah, kemudian saya akhirnya dipanggil lagi untuk mengikuti interview di Grand Mall bersama Bapak, anggap saja itu atasan saya teman-teman ya, atasan saya, karena jika saya lolos maka akan menjadi atasan saya teman-teman, anggap saja atasan saya. Jadi jika kalian pernah melamar ataupun ngepost lamaran ke suatu perusahaan, bukan berarti kalian itu tidak diterima teman-teman ya, bukan berarti kalian itu tidak diterima ataupun tidak masuk, melainkan posisi tersebut itu sudah penuh. Nah, seperti itu, melainkan posisi tersebut itu sudah penuh. Dan HRD juga akan menyimpan berkas kalian teman-teman ya, akan menyimpan berkas kalian, karena suatu saat nanti perusahaan juga akan membutuhkan kembali teman-teman ya, membutuhkan orang kembali. Maka HRD juga akan ingat, oh si nama ini pernah mengikuti interview ataupun psikotes, maka saya akan manggil kembali orang itu. Nah, maka seperti itu teman-teman. Jadi kalian berpikiran positif aja teman-temannya sama HRD. Mungkin kalian akan ditempatkan di posisi yang sama, cuman tempatnya itu berbeda teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang kedua yaitu saya akan bercerita mengenai psikotes ataupun interview wawancara pada hari ini teman-teman, tanggal 7 Agustus 2024. Dan saya mendapatkan undangan pada saat 6 Agustus 2024 dan disuruh untuk menghadap pada tanggal 7 Agustus 2004 dengan Bapak Sapei teman-temannya. Anggap itu sebagai atasan saya teman-temannya, anggap saja sebagai atasan saya. Nah, saya datang ke Grand Mall teman-temannya, ke Grand Mall, dan di situ saya salah mall teman-teman ya, salah mall. Saya salah malah masuk ke Metropolitan Mall teman-teman ya, di mall sebelahnya.
Pas saya nunggu sudah jam 2 karena waktunya itu jam 2 teman-temannya. Saya jam 2 itu masih saja di Metropolitan Mall teman-teman ya, di Mall Metropolitan. Dan saya penasaran, di dalam pikiran kok di undangan Grand Metropolitan, sedangkan di mall ini namanya Metropolitan Mall. Nah maka saya bertanya sama staf S Hardware teman-teman ya, Kak ataupun Pak, apakah tempat ini di sini? Nah kata stafnya, bukan Mas, Grand Mall itu ada di sebelahnya, mall sebelahnya teman-teman. Jika Mas ingin ke sana, maka di depan itu ada bis gratis, maka Mas naik ke sana. Nanti tidak bayar teman-teman ya, tidak bayar, gratis katanya, kata Masnya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi untungnya saja teman-teman, saya dikasih tahu sama staf S Hardware-nya, saya disuruh naik sama bis yang mengantarkan dari Metropolitan Mall ke Grand Mall teman-teman. Nah jam 2.20 saya sampai teman-teman ya. Dan saya harus menghubungi dulu teman-teman HRD yang mengundang saya, Bu mohon maaf saya telat karena salah mall teman-teman, seperti itu, izin dulu teman-teman. Lalu saya pergi ataupun naik bis ke menuju Grand Mall Bekasi teman-teman. Nah di situ teman-teman, tokonya itu sangat besar sekali teman-teman. S Hardware itu tokonya itu besar banget. Dan di situ saya menunggu, kemudian saya bertanya kembali sama staf yang ada di Grand Mall, sama mbaknya, Mbak saya mau interview sama bapak ini, apakah benar ada di sini? Nah mbaknya itu masih tahu teman-teman ya, masih tahu. Oh iya Mas benar, nanti Mas masuk lorong, nanti di situ ada tulisannya di pintu S Hardware. Nah di situ calonnya itu ada 4 orang teman-teman ya, ada 4 orang laki-laki semua teman-teman ya, laki-laki semua. Dan di situ saya menunggu sekitar kurang lebih 10 menit dan bergantian teman-teman ya, bergantian, dan saya adalah terakhir karena saya datangnya itu terakhir teman-teman. Nah kemudian biasa teman-teman ya, saya ditanya mengenai tentang diri kalian, apa motivasi kalian, atau apa motivasi tentang untuk perusahaan, apa pengalaman kalian teman-teman, apa tugas sebagai sales pramuniaga itu tugasnya apa saja teman-teman. Dan kemudian saya juga ditanya, apa hobi kamu, apa cita-cita kamu, berapakah saudara kamu teman-teman, dan kamu tinggal sama siapa di sini teman-teman, dan kemudian tinggi kamu berapa, kemudian berat kamu berapa. Nah seperti itu yang ditanyakan oleh yang mewawancarai saya teman-teman, atau yang menginterview saya pada saat itu teman-teman ya. Setelah itu lamanya 10 menit ataupun 15 menit interview yang saya lakukan selesai teman-teman, dan saya disuruh pulang. Dan yang satu yang bikin senang yaitu saya disuruh berkeliling ke toko S Hardware-nya teman-teman ya, di toko S Hardware-nya oleh bapak yang interview saya itu teman-teman ya. Nah saya bergegas keluar, lalu saya masuk ke toko S Hardware-nya karena antara interview saya sama tokonya itu nempel teman-teman ya, berdekatan. Nanti pas saya keluar, nanti di situ ada pintu S Hardware. Kemudian saya masuk ke toko S Hardware teman-teman, dan saya melihat produk-produk dan pelayanannya itu seperti apa, dan barang apa saja yang dijual teman-teman. Jadi barang yang dijual itu banyak teman-teman ya, ada sepeda juga ada teman-teman ya, ada kebutuhan tentang alat rumah juga ada, kebutuhan anak juga ada. Nah pokoknya komplit teman-temannya di S Hardware ini, komplit banget. Dan satu hal yang saya beli karena saya ingin mempunyai kenang-kenangan di Kawan Lama Grup ini teman-teman ya, karena sekitar 32 kali saya lamar teman-teman ya, belum tembus teman-teman. Yang tembus ini hanya pernah saja 2 kali pernah tembus, dan saya berkesempatan untuk membeli produk S Hardware teman-teman. Nah inilah produknya teman-teman. Nah ini produk S Hardware teman-teman yang saya beli di Grand Mall pada saat interview ataupun wawancara oleh Bapak Sapei, dan dikasih kesempatan untuk berkeliling toko oleh Bapak Sapei teman-teman. Nah lihat ini produknya yang saya beli, kita unboxing teman-teman ya, kita unboxing yang saya beli teman-teman. Nah di sini saya membeli itu tempat makan teman-teman ya. Tempat makannya seperti ini, harganya itu lumayan terjangkau juga teman-teman. Kemudian di sini ada termos teman-teman. Nah ada termos. Nah ini adalah sebagai kenang-kenangan jika saya tidak lolos lagi teman-teman ya, tidak lolos ataupun mungkin tidak ditakdirkan untuk bergabung di Kawan Lama Group. Nah ini produk dari Kawan Lama yaitu S Hardware teman-teman. Nah ini termos teman-teman ya. Nah itulah teman-teman, mudah-mudahan video ini memberikan
informasi ataupun memberikan motivasi bagi kalian yang ingin melamar kerja ataupun yang ingin bergabung di Kawalama Group teman-teman ya. Penuh perjuangan, penuh rintangan, penuh kesedihan ataupun penuh kegembiraan juga teman-teman ya. Yang pastinya jika kalian sudah melamar ataupun jika kalian sudah melakukan ataupun menghadiri interview, kalian lakukan yang terbaik teman-teman, kalian lakukan yang terbaik. Jika rezeki kalian mungkin suatu saat nanti kalian akan dipanggil kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang ingin bergabung di Kawalama Group. Jika saya lolos bergabung di Kawalama Group, selama saya bekerja sampai hari pertama sampai dengan hari terakhir saya bekerja di Kawalama Group, saya akan tetap membuat video tentang Kawalama Group teman-teman ya. Doakan saya lolos dalam tahapan tersebut teman-teman ya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.